3 tahun aku tidur di sampingnya, merawat lukanya, mencintai sosoknya yang sempurna. Namun hari ini, dokter tiba-tiba mengunci pintu ruang periksa, wajahnya pucat pasi. Ia mendekatkan bibirnya ke telingaku dan berbisik gemetar, "Jangan bereaksi. Cepat panggil security sekarang. Pria di sebelahmu itu." Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sinar matahari pagi yang pucat menerobos celah gorden kamar kami, jatuh tepat di separuh wajah laki-laki yang masih terlelap di sampingku. Namanya Ganindra Bimo. Setidaknya, itulah nama yang tertulis di buku nikah kami dan direkam medis rumah sakit. Tapi selama 3 tahun terakhir, aku lebih sering memanggilnya dengan sebutan sayang atau sekadar Mas. Aku mengulurkan tangan, menyentuh pipi kirinya. Kulit di sana terasa kasar, bergelombang akibat jaringan parut bekas luka bakar yang sudah mengering. Operasi rekonstruksi wajah yang kami jalani berkali-kali memang berhasil memberinya hidung dan kelopak mata yang utuh. Tapi wajah lamanya, wajah suami yang kunikahi 5 tahun lalu, sudah hilang sepenuhnya. Ironisnya, hilangnya wajah itu justru membawa kedamaian yang aneh dalam hidupku. Enzi, suaranya serak, khas orang baru bangun tidur. Matanya perlahan terbuka. Tatapan itu, lembut, bingung, namun penuh ketergantungan. "Pagi, Mas," jawabku sambil tersenyum. "Waktunya obat pagi." Dia mengangguk patuh. Tidak ada bentakan. Tidak ada keluhan kopi kurang manis. Tidak ada lemparan piring ke dinding karena aku lupa menyetrika kemeja kerjanya. Ganindra yang ini, Ganindra pasca kecelakaan, adalah pria yang berbeda 180 derajat. 3 tahun lalu, kecelakaan mobil di tol Cipularang menghancurkan segalanya. Mobil sport yang dikendarainya meledak dan terguling ke jurang. Dia selamat secara ajaib meski terbakar parah dan mengalami benturan keras di kepala yang menyebabkan amnesia disosiatif total. Dia tidak ingat namanya, tidak ingat pekerjaannya sebagai pengusaha properti, dan yang paling penting, dia tidak ingat bahwa pernikahan kami dulu seperti neraka. Dulu, Ganindra adalah pria yang temperamental. Dia obsesif, manipulatif, dan sering bermain tangan. Tapi pria yang sekarang duduk di tepi tempat tidur, meminum obat penenang saraf dengan tangan gemetar ini, adalah pria yang sabar. Dia suka berkebun. Dia suka mendengarkanku bercerita tentang drama di kantor. Dia bahkan meminta maaf jika tidak sengaja menumpahkan air. "Mas, nanti siap-siap ya, jam 10 kita ke rumah sakit," kataku sambil merapikan selimut. Dia berhenti mengunyah roti bakarnya. Ada kilatan ketakutan di matanya. "Ke dokter lagi? Apa kepalaku sakit lagi?" Aku menggenggam tangannya. Tangannya kasar, tapi genggamannya hangat. "Enggak, ini cuma check up terakhir. Dokter bilang kalau hasil röntgen dan scan otak hari ini bagus, kamu mungkin bisa lepas obat penenang. Kamu mau sembuh total, kan?" Dia menunduk, menatap jari-jari kami yang bertaut. "Aku cuma mau sama kamu, Enzi. Aku nggak peduli sama ingatan masa laluku. Kalau ingatanku balik tapi aku jadi jahat lagi sama kamu, aku lebih milih lupa selamanya." Kata-katanya membuat dadaku sesak. Selama 3 tahun ini, aku merawatnya seperti bayi. Mengajarinya cara memegang sendok, cara membaca, hingga mengenalkannya kembali pada dunia. Sebagai gantinya, aku mendapatkan suami impian yang selama ini hanya ada di angan-anganku. Tuhan, berdosakah aku jika aku bersyukur atas kecelakaan itu? Berdosakah aku jika aku berharap ingatan lamanya, ingatan tentang Ganindra yang kejam, tidak pernah kembali? "Kamu nggak akan jadi jahat," bisikku meyakinkan, lebih kepada diriku sendiri daripada padanya. "Ayo mandi. Aku siapin baju favoritmu." Aku tidak tahu bahwa pagi itu adalah pagi tenang terakhir yang kami miliki. Sambil menunggu dia mandi, aku duduk di ruang tengah, memandang foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Di foto itu, Ganindra Bimo berdiri gagah dengan senyum miring yang arogan. Wajah yang tampan, namun matanya dingin. Berbeda sekali dengan pria yang kini bernyanyi kecil di kamar mandi dengan suara sumbang. Pikiranku melayang ke hari kejadian itu. 3 tahun lalu. Telepon dari kepolisian berdering pukul 2 pagi. "Halo,
Dengan Ibu Enzi Storia? Kami dari Kepolisian Sektor Purwakarta. Suami Anda, mobil suami Anda ditemukan terbakar di dasar jurang KM 92. Dunia serasa runtuh, tapi bukan karena sedih, melainkan karena syok. Malam itu Ganindra pamit dengan marah-marah, bilang ada urusan bisnis mendadak yang harus diselesaikan, dengan cara kasar. Aku tidak berani bertanya. Aku hanya berharap dia tidak pulang malam itu agar aku bisa tidur nyenyak. Sesampainya aku di rumah sakit daerah waktu itu, yang kutemui hanyalah tubuh yang diperban hampir di sekujur tubuh. Wajahnya tidak bisa dikenali. Kartu identitasnya hangus, dompetnya meleleh menyatu dengan dashboard mobil. Polisi mengidentifikasi dia sebagai Ganindra Bimo berdasarkan plat nomor mobil dan jam tangan Rolex yang masih melingkar di pergelangan tangannya, jam tangan yang kuberikan sebagai hadiah ulang tahun seminggu sebelumnya. Dokter saat itu berkata, "Ibu harus siap. Kerusakan di wajahnya permanen. Pita suaranya juga rusak karena asap, suaranya mungkin akan berubah. Dan otaknya, benturan di lobus frontal sangat parah. Dia mungkin tidak akan mengingat apapun." Tes DNA sempat disarankan, tapi birokrasinya rumit dan memakan waktu lama karena kondisi jenazah korban lain di kecelakaan beruntun itu hancur lebur. Lagi pula, siapa lagi yang mengendarai mobil suamiku memakai jam tangannya kalau bukan dia? Aku, yang saat itu lelah secara mental dan fisik menghadapi pernikahan kami, langsung menerima kenyataan itu. Aku menandatangani semua berkas. Aku membawanya pulang setelah masa kritis lewat. Awalnya berat. Dia sering berteriak kesakitan di malam hari. Tapi seiring luka fisiknya sembuh, jiwanya tumbuh menjadi sosok baru. Aku ingat bulan ke-6 pasca kecelakaan. Saat itu hujan deras. Ganindra, atau sosok yang kuduga Ganindra ini, sedang duduk di teras melihat hujan. Aku datang membawakan teh. "Enzi," katanya waktu itu, suaranya masih parau pasca operasi tenggorokan. "Maafkan aku." "Untuk apa?" tanyaku. "Aku nggak tahu. Tapi setiap lihat mata kamu, aku merasa aku punya banyak dosa sama kamu." Detik itu aku luluh. Aku memutuskan untuk mengubur masa lalu. Aku akan mencintai pria ini. Pria yang baru ini. Aku bahkan menjual aset perusahaan Ganindra yang bermasalah, dan kami pindah ke rumah yang lebih sederhana di pinggiran Jakarta, memulai hidup dari nol dengan sisa tabungan. Lamunanku buyar saat mendengar suara pintu kamar mandi terbuka. Dia keluar dengan handuk melilit di pinggang. Bekas luka bakar di dada dan lengan kirinya masih terlihat jelas, berwarna kemerahan. "ZY, kemeja biruku di mana?" tanyanya polos. "Ada di kasur, sayang. Udah disiapin." Dia tersenyum lebar. Senyum yang tulus. Senyum yang tidak pernah dimiliki Ganindra Bimo yang asli. Kadang, di malam-malam sepi, terbersit keraguan kecil di hatiku. Apakah orang bisa berubah sedrastis ini hanya karena benturan di kepala? Dari seorang monster narsis menjadi malaikat penurut? Tapi aku selalu menepisnya. Manusia beradaptasi, batinku. Ini adalah kesempatan kedua dari Tuhan. Dan aku tidak akan menyia-nyiakannya dengan kecurigaan yang tidak berdasar. Perjalanan menuju Rumah Sakit Pusat Otak Nasional memakan waktu 1 jam. Aku menyetir, sementara dia duduk di sampingku, memandangi jalanan Jakarta yang macet dengan antusiasme seperti anak kecil yang baru pertama kali melihat dunia. Sejak kecelakaan itu, aku memang lebih sering memegang kendali, baik di rumah maupun di jalan. "Nanti abis dari dokter, kita mampir beli es krim ya," pintanya. Aku tertawa kecil. "Boleh. Tapi janji jangan rewel pas disuntik vitamin nanti." Tiba-tiba, sebuah motor menyalip mobil kami dengan ugal-ugalan, memotong jalur sangat tajam hingga aku harus menginjak rem mendadak. Hit. Tubuhku terdorong ke depan, tertahan sabuk pengaman. Jantungku berdegup kencang karena kaget. Tapi reaksiku tidak seberapa dibandingkan apa yang terjadi di kursi sebelah. Dalam hitungan kurang dari 1 detik, tangan kirinya, tangan yang kukira lemah itu, sudah melintang di depan dadaku, menahan tubuhku agar tidak terbentur setir. Gerakannya begitu cepat, presisi, dan kokoh. Bukan refleks orang biasa. Itu adalah refleks seseorang yang terlatih melindungi. Lebih mengejutkan lagi, mata kanannya menatap tajam ke arah pengendara motor yang kabur itu. Tatapan itu, dingin. Kosong.
Mematikan. Selama 2 detik, aku melihat sosok asing di dalam tubuh suamiku. Mas, panggilku pelan, sedikit gemetar. Dia berkedip. Tatapan dingin itu lenyap seketika, digantikan oleh kepanikan. Kamu nggak apa-apa, ZY? Ada yang sakit? Maaf aku kaget banget tadi. Dia meraba lenganku dengan cemas, kembali menjadi suami yang lembut dan agak penakut. Aku nggak apa-apa, jawabku, berusaha menormalkan napas. Refleks kamu bagus banget. Kah? Dia terkekeh canggung, menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Iya ya, aku juga nggak sadar. Badan aku gerak sendiri. Kejadian itu mengingatkanku pada insiden seminggu yang lalu. Waktu itu dia sedang tidur siang di sofa. Aku sedang menjahit kancing kemejanya di kursi sebelah. Tiba-tiba dia mulai mengigau. Biasanya, igauannya hanya gumaman tidak jelas. Tapi hari itu, suaranya tegas dan jelas, meski matanya terpejam rapat. Target secure. Extraction point alpha. 1200 hours. Go, go, go. Bahasa Inggris. Dengan aksen yang sempurna. Padahal Ganindra Bimo yang asli, meski kaya raya, bahasa Inggrisnya berantakan dan medok. Ketika dia bangun dan kutanya apa artinya, dia hanya bingung dan bilang dia mimpi dikejar anjing. Aku mencoba menepis rasa curiga yang mulai merayap naik di tengkuku. Mungkin dia dulu sering nonton film action, hiburku dalam hati. Alam bawah sadar itu aneh. NZ, kok melamun? Lampu udah ijo, tegurnya lembut. Aku tersentak dan kembali menginjak gas. Namun, perasaan tidak enak mulai menggumpal di perutku. Ada hal-hal kecil, detail-detail remeh yang selama 3 tahun ini aku abaikan karena aku terlalu bahagia. Cara dia memotong daging steak yang sangat rapi dan efisien, berbeda dengan Ganindra dulu yang berantakan. Cara dia berjalan yang tegap dan tanpa suara saat malam hari. Dan bekas luka di bahu kanannya yang dia bilang bekas jatuh dari sepeda waktu kecil. Bentuknya bundar sempurna, mirip seperti bekas luka tembak. Ah, sudahlah NZ, jangan gila. Suamimu hilang ingatan, bukan berganti jiwa. Berhentilah berhalusinasi. Kita akan ke dokter, memastikan dia sehat, lalu pulang dan makan es krim. Sesederhana itu, rumah sakit selalu memiliki bau yang khas. Campuran antara antiseptik dingin, kopi basi dari kantin, dan kecemasan manusia. Kami duduk di ruang tunggu polis saraf, menunggu giliran dipanggil. Dokter Adrian Cutia, tanya suamiku sambil membolak-balik majalah kesehatan lama. Iya, Dokter Adrian pensiun bulan lalu. Jelasku. Penggantinya namanya Dokter Surya Saputra. Katanya spesialis bedah saraf terbaik lulusan Jerman. Dia lebih teliti. Nomor antrean kami berkedip di layar. BPK Ganindra Bimo, ruang 4. Kami masuk. Ruangan itu luas, dingin, dan dipenuhi peralatan canggih. Di balik meja besar, duduk seorang pria parubaya berkacamata tebal dengan rambut yang mulai memutih. Nametak di jas putihnya tertulis, Dr. Surya Saputra, SPBS. Dr. Surya tidak langsung menyapa. Dia sedang membaca berkas medis tebal, rekam medis suamiku selama 3 tahun terakhir. Dia membalik halaman demi halaman dengan kening berkerut. Selamat siang, Dok, sapaku sopan. Dokter Surya mendongak. Tatapannya tajam, menyelidik, menembus kacamata tebalnya. Dia menatapku sebentar, lalu beralih menatap lama ke arah suamiku. Ada jeda yang aneh. Bukan jeda ramah tamah, tapi jeda seperti seseorang yang sedang mengkalibrasi ingatan. Selamat siang, Bu NZ, Pak Ganindra. Suaranya berat dan datar. Silakan duduk. Suamiku duduk dengan patuh. Siang, Dok. Hari ini cuma cek rutin kan? Dokter Surya tidak menjawab pertanyaan itu. Dia malah berdiri, berjalan mendekati suamiku. Bisa buka mulutnya sebentar? Saya ingin cek respon saraf kranial dari lidah dan rahang. Suamiku menurut. Dokter Surya menyalakan senter kecil, memeriksa rongga mulut suamiku cukup lama. Terlalu lama untuk pemeriksaan saraf biasa. Dia memperhatikan susunan gigi geraham belakang dengan sangat teliti. Gumam Dokter Surya. Dia mematikan senter dan kembali ke mejanya. Wajahnya kini terlihat pucat.
Atau hanya perasaanku saja karena lampu neon ruangan yang terlalu terang? Bagaimana, dok? Tanyaku cemas. Kondisinya stabil? Secara fisik luar, sangat sehat. Terlalu sehat malah untuk korban kecelakaan parah 3 tahun lalu, jawab Dokter Surya tanpa menatap kami. Matanya terpaku pada layar komputer. Tapi saya butuh satu tes lagi. Röntgen panoramik untuk struktur tulang rahang dan CT scan ulang, untuk memastikan tidak ada pendarahan mikro di otak. Tapi bulan lalu baru di-scan. Dok, protesku pelan. Biayanya tidak murah, dan asuransi kami sudah limit. Ini prosedur standar saya untuk pasien baru, Bu Enzi. Gratis. Rumah sakit yang tanggung, potong Dokter Surya cepat. Nadanya mendesak. Suamiku menatapku, meminta persetujuan. Aku mengangguk. Ya sudah, kalau itu yang terbaik. Proses scan memakan waktu hampir 45 menit. Aku menunggu di luar sementara suamiku masuk ke dalam tabung raksasa itu. Perasaanku semakin tidak enak. Gelisah. Tanganku berkeringat dingin. Aku mencoba mengirim pesan ke Mama untuk mengalihkan perhatian, tapi sinyal di lantai dasar rumah sakit ini buruk sekali. Setelah selesai, kami kembali ke ruangan Dokter Surya. Suamiku terlihat lelah tapi lega karena prosesnya sudah selesai. Nah, tinggal baca hasil, terus kita pulang. Bisik suamiku sambil meremas tanganku. Dokter Surya sudah kembali duduk di kursinya. Layar komputer di hadapannya menampilkan gambar tengkorak hitam putih. Hasil röntgen suamiku. Suasana hening. Hanya suara dengung AC sentral yang terdengar. Dokter Surya menatap layar itu lekat-lekat. Lalu dia melirik ke arah kaki suamiku, tepatnya ke betis kiri. Lalu kembali ke layar. Tangannya yang memegang tetikus terlihat gemetar halus. Keringat sebesar biji jagung muncul di pelipisnya. Ada yang salah. Sangat salah. Dok, panggilku. Dokter Surya tersentak. Dia menekan tombol interkom di mejanya. Suster Rini, tolong ambilkan berkas pasien Ganindra tahun 2018 di arsip bawah tanah. Sekarang. Jangan kembali sebelum ketemu. Baik, dok. Suara dari interkom menjawab. Dokter Surya menunggu sampai dia yakin perawat di luar benar-benar pergi. Dia berdiri perlahan, berjalan menuju pintu ruangan. Klik. Dia memutar kunci pintu. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Kenapa pintu dikunci? Ruangan menjadi sunyi senyap, seolah oksigen di dalamnya tiba-tiba disedot habis. Suara, klik, dari kunci pintu itu bergema di telingaku seperti letusan pistol. Suamiku, yang duduk di sebelahku, juga merasakannya. Postur tubuhnya yang tadinya santai, perlahan berubah. Punggungnya tegak. Otot-otot lehernya menegang. Itu bukan postur orang bingung. Itu postur hewan buas yang sadar ada bahaya mengintai. Dokter Surya tidak kembali ke kursinya. Dia berdiri menyandar di pintu yang baru saja dikuncinya, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Napasnya memburu. Dia menatapku, hanya padaku, dengan mata yang memancarkan teror murni. Bu Enzi, panggilnya. Suaranya bukan lagi suara dokter yang berwibawa. Itu suara orang yang sedang menatap kematian. Dokter, kenapa pintunya dikunci? Tanyaku, suaraku bergetar hebat. Ada apa dengan suami saya? Kankernya kambuh? Ada tumor? Dokter Surya menggeleng cepat, jarinya ditempelkan di bibir. SSST. Dia berjalan perlahan mendekatiku, tapi menjaga jarak aman dari suamiku. Dia memutar layar monitor komputernya agar menghadap ke arah kami. Lihat ini, bisiknya. Di layar, terpampang 2 foto röntgen bersebelahan. Yang kiri adalah data medis Ganindra Bimo dari Rumah Sakit Singapura 5 tahun lalu, saat dia operasi patah tulang kaki karena futsal. Lihat tulang tibianya. Ada plat titanium dan 3 skrup yang ditanam permanen di sana. Aku menyipitkan mata. Benar. Aku ingat Ganindra pernah cerita kakinya dipasang pen. Dan ini, jari telunjuk Dokter Surya menunjuk gambar di sebelah kanan, hasil röntgen yang baru saja keluar 10 menit lalu. Ini kaki pria yang duduk di sebelah ibu sekarang. Tulang itu mulus. Putih bersih. Tidak ada plat. Tidak ada skrup. Tidak ada bekas patah tulang sama sekali. Duniaku berputar. Lantai tempatku berpijak rasanya amblas.
Aku menoleh kaku ke arah pria di sampingku. Pria yang selama 3 tahun ini tidur satu ranjang denganku. Pria yang kuciumi setiap pagi. Pria yang kusuapi saat dia sakit. Dia masih duduk di sana, wajahnya tanpa ekspresi. Tapi mata itu tidak lagi memancarkan kehangatan suamiku yang hilang ingatan. Mata itu sedang mengamati ruangan, mencari jalan keluar, menghitung jarak, menilai ancaman. Dan giginya, lanjut Dokter Surya, suaranya makin lirih, nyaris seperti desisan ular. Struktur gigi geraham pria ini tidak cocok dengan rekam gigi Ganindra. Tapi, sangat cocok dengan database forensik Kepolisian Internasional untuk orang hilang yang tak teridentifikasi. Dokter Surya membungkuk sedikit ke arahku, bau keringat dingin menguar dari tubuhnya. Bu Enzi, dengar baik-baik. Jangan bereaksi. Jangan teriak. Dia mencondongkan tubuhnya tepat di telingaku, bisikannya menusuk hingga ke tulang sumsum. Cepat panggil security sekarang. Pria di sebelahmu bukan suamimu. Dia monster yang membunuh suamimu. Aku ternganga. Napasku tercekat di tenggorokan. Sebelum aku sempat mencerna kalimat itu, atau bahkan mengambil ponselku, pria di sebelahku, orang asing itu, bergerak. Dia tidak berdiri. Dia meluncur. Gerakannya begitu cair dan cepat sehingga mataku tak sempat menangkapnya. Dalam sekejap, dia sudah berada di belakang Dokter Surya. Lengannya yang kuat melingkar di leher Dokter Malang itu, mengunci saluran napasnya dengan teknik chokehold militer yang mematikan. Kau terlalu banyak bicara, dokter, bisik pria itu. Suaranya, ya Tuhan, suaranya berubah. Tidak ada lagi nada ragu atau bingung. Suaranya berat, dingin, dan penuh otoritas yang mengerikan. Enzi, dia menatapku. Bukan dengan cinta, tapi dengan tatapan peringatan. Mundur. Lepaskan dia, jeritku. Suaraku pecah, melengking tinggi hingga memantul di dinding-dinding ruangan yang kedap suara itu. Pria itu, sosok yang selama 3 tahun ini kupanggil suami, tidak bergeming. Cengkeramannya di leher Dokter Surya semakin erat. Wajah dokter itu mulai berubah warna, dari merah pada menjadi ungu kebiruan. Kakinya menendang-nendang udara, mencoba mencari pijakan yang tidak ada, sementara tangannya mencakar lengan kekar pria itu dengan sia-sia. Diam, Enzi, desis pria itu. Dia tidak menatapku. Matanya tertuju pada pintu, telinganya bergerak sedikit seolah sedang mendengar langkah kaki dari koridor di luar yang tak bisa kudengar. Kalau kau teriak lagi, leher dokter ini patah. Ancaman itu diucapkan dengan nada datar, tanpa emosi. Seperti seseorang yang sedang membacakan daftar belanjaan. Itu yang membuatnya mengerikan. Kemana perginya Omar yang lembut? Kemana perginya pria yang menangis saat menonton film sedih bersamaku minggu lalu? Brak, brak, brak. Gedoran keras terdengar di pintu. Dokter Surya? Ada masalah di dalam? Buka pintunya. Suara security. Pria itu mendengus kasar. Dalam satu gerakan hentak yang mengerikan, dia membanting tubuh Dokter Surya ke lantai. Bukan sembarang banting, dia memutar tubuh Dokter Malang itu sehingga kepalanya menghantam kaki meja besi dengan suara buk yang menyakitkan. Dokter Surya terkulai lemas, tidak sadarkan diri, darah segar mulai mengalir dari pelipisnya membasahi lantai keramik putih. Mas, apa yang kamu lakukan? Aku mundur hingga punggungku menabrak lemari kaca obat-obatan. Tubuhku gemetar hebat. Lututku rasanya seperti jeli. Aku ingin lari, tapi kakiku terpaku di lantai. Dia berbalik menatapku. Untuk sepersekian detik, topeng dingin itu retak. Ada kilatan penyesalan di matanya saat melihat ketakutan di wajahku. Dia melangkah maju 1 langkah, tangannya terulur seolah ingin meraihku. Enzi, dengar? Jangan sentuh aku, teriakku histeris. Aku melempar toples kapas ke arahnya. Siapa kamu? Di mana suamiku? Dia berhenti. Rahangnya mengeras. Dia tahu waktunya sudah habis. Suara kunci cadangan yang diputar dari luar terdengar. Aku akan jelaskan nanti. Sekarang aku harus pergi, katanya cepat. Dia berbalik menghadap jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan taman rumah sakit di lantai 2. Tanpa ragu, dia mengambil kursi besi berat milik dokter,
memutarnya di udara seolah itu seringan bantal, dan melemparkannya ke kaca. Prang! Kaca tebal itu pecah berhamburan menjadi ribuan kristal tajam. Angin panas Jakarta langsung menyerbu masuk ke ruangan ber-AC itu. Pintu ruangan terbuka paksa. 2 orang security bertubuh besar masuk dengan pentungan terhunus, diikuti beberapa perawat yang menjerit melihat Dr. Surya terkapar bersimbah darah. Itu dia. Tangkap, teriak salah satu security. Pria itu menoleh padaku untuk terakhir kalinya. Jangan percaya polisi, bisiknya, nyaris tak terdengar di tengah kekacauan. Lalu dia melompat. Dia melompat keluar dari jendela lantai 2 dengan teknik yang sempurna, mendarat berguling di atap kanopi lobi bawah, lalu meluncur turun ke aspal parkiran. Aku berlari ke pinggir jendela yang pecah, melihat ke bawah. Dia berlari membelah kerumunan orang di parkiran, gerakannya lincah melompati kap mobil, sebelum menghilang di balik pagar beton pembatas jalan raya. Di belakangku, suasana menjadi neraka. Perawat sibuk memberikan pertolongan pertama pada Dr. Surya yang kejang-kejang. Security berteriak melalui handy-talkie. Dan aku merosot duduk di antara pecahan kaca. Tanganku memegang dada yang terasa sesak. Otakku menolak mencerna apa yang baru saja terjadi. Pria yang tadi pagi minta dibuatkan roti bakar selai nanas, baru saja melumpuhkan orang dan kabur seperti ninja. Ibu ikut kami. Seorang security menarik lenganku kasar. Jangan coba-coba kabur. Saya istrinya. Gumamku linglung. Justru itu. Ibu harus tanggung jawab. Hari itu, aku tidak pulang membawa suami yang sembuh. Aku dibawa dengan mobil patroli, duduk di kursi belakang yang berbau keringat dan besi, menuju kantor polisi sebagai saksi kunci, atau mungkin tersangka, dari sebuah kejahatan yang bahkan aku tidak mengerti. Ruang interogasi itu dinginnya menusuk tulang. Dindingnya berwarna abu-abu kusam, dengan cermin satu arah yang besar di salah satu sisi. Hanya ada meja besi dan 2 kursi. Sudah 4 jam aku duduk di sini. Tanpa air minum. Tanpa ponsel. Pintu terbuka. Masuklah seorang pria parubaya dengan seragam polisi lengkap, pangkat melati 1 di pundaknya. Dia terlihat karismatik, wangi parfum mahalnya langsung memenuhi ruangan sempit itu. Di belakangnya, seorang asisten membawa tumpukan berkas tebal. Selamat malam, Bu Enzi. Maaf membuat Anda menunggu lama. Sapanya ramah, terlalu ramah malah. Dia duduk di hadapanku, meletakkan topinya di meja. Saya Komisaris Polisi Doni Damara, Kepala Unit Investigasi Kriminal Khusus. Aku menatapnya dengan mata bengkak. Saya mau pulang, Pak. Saya korban di sini. Suami saya hilang ingatan dan panik. Kompol Doni tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Suami? Ibu yakin dia suami ibu? Tentu saja. Saya merawatnya 3 tahun. Saya membersihkan lukanya, Bu Enzi, potong Doni lembut tapi tegas. Dia membuka map di hadapannya. Mengambil selembar foto röntgen, foto yang sama yang ditunjukkan Dr. Surya tadi siang. Dr. Surya sudah sadar, meski gegar otak ringan. Beliau sudah memberikan keterangan lengkap. Dan tim forensik kami sudah membandingkan data yang beliau kirim. Doni menyodorkan foto lain. Foto seorang pria dengan wajah garang, rambut cepak, dan tatapan mata yang kosong. Itu bukan foto suamiku. Tapi struktur rahangnya, bentuk telinganya, mirip. 3 tahun lalu, suami asli ibu, Ganindra Bimo, mengalami kecelakaan di KM 92. Mobilnya meledak. Jenazah hangus. Diidentifikasi lewat jam tangan. Benar? Aku mengangguk kaku. Di mobil itu ada 2 orang, Bu Ganindra, dan seseorang yang duduk di kursi penumpang. Ledakan itu melontarkan tubuh penumpang keluar sebelum mobil jatuh ke jurang dan terbakar habis. Penumpang itulah yang ibu bawa pulang. Wajahnya hancur karena aspal, bukan api. Makanya dia selamat. Air mataku menetes lagi. Tapi dia ingat hal-hal kecil. Dia tahu letak barang-barang di rumah. Dia belajar, Enzi. Amnesianya mungkin asli di awal, tapi instingnya tidak pernah hilang. Doni mencondongkan tubuhnya ke depan. Pria yang ibu rawat,
yang ibu tidur bersamanya selama 3 tahun, nama aslinya bukan Ganindra. Doni melempar lembar kertas berikutnya ke meja. Itu adalah lembar buronan internasional, Red Notice, dari Interpol. Wanted, De Silva kasus, pembunuhan berencana, perdagangan senjata ilegal, pembakaran. Status, sangat berbahaya. Namanya di dunia hitam adalah De Silva. Pembunuh bayaran spesialis, kecelakaan. Dia ahli membuat targetnya mati terlihat seperti kecelakaan murni. Remblong, korsleting listrik, keracunan gas. Dia hantu. Tidak punya sidik jari, sudah dibakar asam. Satu-satunya identifikasi adalah struktur giginya. Doni menunjuk mulutnya sendiri. Gigi taring kiri bawahnya miring 15 derajat. Sama persis dengan hasil röntgen pria yang kabur tadi siang. Duniaku hening. Suara AC ruangan terdengar seperti deru pesawat jet di telingaku. Aku tidur dengan pembunuh? Tangan yang membelai rambutku setiap malam adalah tangan yang sudah mencabut nyawa puluhan orang? Kebaikan hatinya, kelembutannya, apakah itu semua hanya akting? Lalu, suami saya yang asli? Ganindra di mana? Tanyaku lirih. Doni menatapku dengan sorot mata prihatin yang dibuat-buat. Kami menduga, Ganindra Bimo adalah target terakhir De Silva. Silva membunuh Ganindra di dalam mobil, tapi terjadi perlawanan yang menyebabkan mobil mereka kecelakaan. Mayat yang hangus di dalam mobil itu, besar kemungkinan adalah Ganindra Bimo. Aku menutup mulutku, menahan mual yang tiba-tiba mendesak naik. Jadi, suaraku bergetar, selama 3 tahun ini, saya merawat pembunuh suami saya sendiri. Doni mengangguk perlahan. Tragis memang. Tapi kami butuh bantuan ibu. Silva pasti akan menghubungi ibu. Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Asetnya dibekukan, jaringannya sudah kami putus. Ibu adalah satu-satunya tempat dia pulang. Dia menyodorkan sebuah kartu nama. Kalau dia menghubungi, atau kalau ibu ingat sesuatu yang aneh, tempat persembunyian, nama yang dia sebut saat mengigau, hubungi saya pribadi. Jangan bertindak sendiri. Dia monster, Bu Enzi. Dia bisa membunuh ibu tanpa berkedip. Sama seperti dia melumpuhkan Dr. Surya. Aku keluar dari kantor polisi pukul 2 pagi. Hujan turun deras, seolah langit ikut menangisi kebodohanku. 3 tahun. 1095 hari. Semuanya adalah kebohongan. Rumah kami, rumah mungil yang kami beli dengan sisa uang tabunganku, terlihat gelap gulita saat taksi online menurunkanku. Biasanya, lampu teras selalu menyala. Biasanya, dia akan menunggu di sofa sambil membaca koran, lalu menyambutku dengan teh hangat jika aku pulang terlambat. Sekarang, rumah ini terasa seperti kuburan. Garis polisi berwarna kuning melintang di pagar. Polisi sudah menggeledah tempat ini tadi sore saat aku diinterogasi. Pintu depan rusak bekas didobrak. Di dalam, segalanya berantakan. Bantal sofa disobek, laci-laci ditarik keluar, baju-baju kami berserakan di lantai. Mereka mencari jejak De Silva. Aku melangkah masuk dengan kaki gemetar. Bau dia masih tertinggal di sini. Bau kolon murah yang kubelikan di minimarket, bercampur bau tembakau. Aku masuk ke kamar tidur. Spray masih berantakan, bekas kami tidur tadi pagi. Di atas nakas, ada foto kami berdua saat liburan ke puncak tahun lalu. Di foto itu, dia tersenyum lebar, matanya menyipit karena silau matahari, tangannya merangkul bahuku erat. Pembohong, desisku. Aku mengambil bingkai foto itu dan melemparnya ke dinding. Prang! Pembohong! Teriakku lagi, kali ini lebih keras. Aku jatuh berlutut, menangis sejadi-jadinya di lantai kamar yang dingin. Rasa sakitnya bukan karena dia penjahat. Rasa sakitnya adalah karena aku mencintainya. Aku mencintai ilusi itu. Aku mencintai Omar, sosok yang diciptakan oleh amnesia itu. Dan mengetahui bahwa Omar tidak pernah nyata, bahwa di balik kulit itu ada monster bernama Silva yang mungkin membunuh suami asliku, rasanya seperti dikuliti hidup-hidup. Ponselku bergetar tanpa henti. Notifikasi berita bermunculan. Istri pengusaha rawat pembunuh bayaran selama 3 tahun, kisah tragis Enzi Storia, tidur dengan musuh, netizen, tidak mungkin istrinya tidak tahu, pasti sekongkol.
Komentar-komentar jahat membanjiri akun media sosialku. Mereka menuduhku, menghinaku, menertawakan kebodohanku. Aku mematikan ponsel dan melemparnya ke kasur. Aku berjalan ke dapur, berniat mengambil air minum. Kakiku menendang sesuatu di dekat pintu belakang. Sepatu bot kebun miliknya. Dia suka berkebun. Dia menanam mawar, melati, dan ingatanku melayang ke kejadian 2 hari lalu. Saat itu dia sedang memindahkan pot bunga besar berisi tanaman sansevieria, lidah mertua, di sudut teras belakang. Dia melarangku mengangkatnya. Berat, ZY. Biar aku aja. Ini pot spesial, katanya waktu itu sambil tersenyum misterius. Kenapa pot itu spesial? Polisi sudah mengobrak-abrik isi rumah, lemari, bahkan membongkar sofa. Tapi apakah mereka memeriksa tanah di dalam pot bunga di teras belakang? Rasa penasaran mengalahkan rasa takut dan benciku. Aku mengambil sendok semen kecil dari rak peralatan, lalu berjalan ke teras belakang yang gelap. Hujan masih rintik-rintik. Di sudut, pot lidah mertua itu masih berdiri tegak. Tanah di sekitarnya sedikit berantakan, mungkin tersenggol polisi saat penggeledahan, tapi tanamannya tidak dicabut. Aku mulai menggali. Tanah basah mengotori tanganku. 5 cm. 10 cm. Sendok semenku membentur sesuatu yang keras. Bukan batu. Bunyinya tik, seperti plastik bertemu logam. Aku menggali lebih cepat dengan tangan kosong. Sebuah kotak kecil pelindung air, waterproof box, seukuran bungkus rokok tertanam di sana. Jantungku berpacu. Dengan tangan gemetar, aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah flash disk berwarna perak dan selembar kertas lusuh yang dilipat rapi. Aku membuka lipatan kertas itu di bawah remang lampu teras. Tulisan tangan yang sangat kuhafal. Tulisan cakar ayam miliknya. Surat itu singkat. Untuk NZ. Kalau kamu baca ini, berarti masa laluku sudah datang menjemput. Jangan percaya apa yang kamu dengar dari polisi, dan jangan percaya apa yang kamu ingat tentang Ganindra. Tonton videonya. Hanya kamu hakimku. Darahku berdesir. Dia tahu? Dia sudah mempersiapkan ini? Berarti selama ini dia tidak sepenuhnya amnesia? Aku berlari masuk ke kamar, mengambil laptop, dan menyolokkan flash disk itu. Layar laptop menyala terang di kamar yang gelap. Folder di dalam flash disk itu hanya berisi 10 file video. Semuanya diberi nama berdasarkan tanggal. Aku mengklik video pertama. Tanggalnya setahun yang lalu. Wajahnya muncul di layar. Dia duduk di dalam mobil kami, merekam dengan kamera ponsel. Wajahnya terlihat serius. Namaku. Dia terdiam lama di video itu. Namaku bukan Ganindra Bimo. Hari ini, ingatan itu kembali. Potongan-potongan gambar. Darah, uang, senjata, dan nama Sandi, Silva. Dia mengusap wajahnya kasar. Kepalaku sakit sekali. Aku ingat siapa aku. Aku ingat apa yang kulakukan. Aku pembunuh. Bajingan. Sampah. Dia menatap lensa kamera. Tatapannya penuh penderitaan. Seharusnya aku pergi hari ini. Meninggalkan NZ sebelum dia tahu. Tapi, tadi pagi dia masak nasi goreng. Dia tersenyum padaku. Dan aku, Tuhan, aku tidak bisa pergi. Aku tidak mau jadi Silva lagi. Aku mau jadi suami NZ. Air mataku menetes lagi. Jadi benar, ingatannya sudah kembali setahun lalu. Dia membohongiku selama setahun penuh. Aku mengklik video terakhir. Tanggalnya baru kemarin. Wajahnya muncul lagi. Kali ini dia berada di gudang belakang rumah, berbisik pelan. Firasatku buruk. Ada mobil sedan hitam yang sering lewat depan rumah. Itu bukan polisi. Itu orang-orangnya, klien. NZ, dengarkan aku baik-baik. Aku tidak membunuh suamimu, Ganindra. Tidak secara teknis. Dia mendekatkan wajahnya ke kamera. Ganindra yang menyewaku. 3 tahun lalu, suamimu mencariku lewat dark web. Dia ingin aku membunuh saingan bisnisnya. Seorang aktivis lingkungan yang menghalangi proyek tambangnya. Tapi saat kami bertemu di mobil untuk transaksi, Ganindra curang. Dia tidak mau bayar.
Dia malah memasang bom di mobil itu untuk melenyapkan aku setelah tugas selesai. Dia ingin membunuhku agar tidak perlu bayar jasa. Nafasku tercekat. Ganindra? Suamiku menyewa pembunuh? Kami berkelahi di dalam mobil yang melaju. Bom itu meledak prematur karena guncangan. Ganindra terlempar ke kursi belakang dan terbakar bersama mobil. Aku terlempar keluar. Wajahku hancur, identitasku hilang. Saat kau datang ke rumah sakit dan memanggilku, sayang, aku pikir itu hukuman Tuhan. Tapi lama-lama, itu jadi anugerah. Dia menunduk, suaranya parau menahan tangis. Maafkan aku, Enzi. Aku mencintaimu. Bukan sebagai Ganindra, tapi sebagai diriku sendiri. Kalau suatu hari aku harus pergi, tolong ingat satu hal. Pria yang merawatmu, yang menyayangimu selama 3 tahun ini, adalah aku yang sebenarnya. Silva sudah mati di jurang itu. Yang hidup bersamamu adalah Satria. Nama asliku Satria. Layar menjadi gelap. Video berakhir. Aku terpaku menatap layar hitam laptop. Dadaku sesak oleh campuran emosi yang meledak-ledak. Marah, sedih, lega, dan bingung. Jadi Ganindra yang jahat? Ganindra mencoba membunuh orang dan malah tewas oleh senjatanya sendiri? Dan Satria, pria yang kusebut monster tadi, dia bertahan hidup dalam kebohongan hanya karena dia jatuh cinta padaku? Tok, tok, tok. Suara ketukan di jendela kamar membuatku melompat kaget. Jantungku mau copot. Aku menoleh. Di luar gelap, tapi aku bisa melihat siluet seseorang berdiri di balik tirai. Bukan, itu bukan ketukan manusia. Itu lemparan kerikil kecil. Kode yang sering kami pakai dulu kalau dia lupa bawa kunci rumah. Aku mendekati jendela dengan hati-hati. Mengintip sedikit. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya semak-semak yang bergoyang tertiup angin. Tapi di kaca jendela, tertempel secarik sticky note berwarna kuning. Kertas yang biasa kupakai untuk menulis daftar belanjaan. Tulisan di sana hanya satu kata, dermaga. Keesokan paginya, aku merasa diawasi. Sebuah mobil kijang hitam terparkir di ujung jalan, sekitar 50 meter dari pagar rumahku. Kaca filmnya gelap total. Aku yakin itu orang suruhan Kompol Doni Damara. Dia tidak main-main saat bilang akan mengawasiku. Aku harus keluar dari sini. Aku harus ke dermaga. Tapi bagaimana caranya tanpa diikuti? Aku memutuskan untuk melakukan rutinitas biasa. Pukul 8 pagi, aku keluar rumah dengan pakaian olahraga. Aku pura-pura jogging keliling kompleks. Mobil kijang itu bergerak pelan mengikuti dari kejauhan. Aku berlari menuju pasar tradisional yang ramai di ujung kompleks. Ini satu-satunya kesempatanku. Pasar itu memiliki banyak lorong sempit dan pintu keluar yang bercabang. Begitu masuk ke kerumunan pedagang sayur, aku mempercepat lari. Aku menyelinap di antara lapak daging, berbelok tajam ke gang sempit di belakang kios ikan, dan keluar di jalan kampung di sisi lain pasar. Aku langsung melompat ke dalam sebuah bajai yang sedang ngetem. Stasiun kota, Pak, cepat. Sopir bajai itu tancap gas. Aku melihat ke belakang. Tidak ada mobil kijang hitam. Aku berhasil lolos. Sesampainya di stasiun kota, aku tidak naik kereta. Aku masuk ke toilet umum, mengganti pakaian olahraga dengan kemeja flanel kebesaran dan topi yang baru kubeli di pedagang kaki lima. Aku memakai masker medis. Ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Jantungku berdegup kencang. Apakah ini Doni yang sadar aku kabur? Atau dia? Aku mengangkatnya dengan tangan gemetar. Halo? Hening sejenak. Hanya ada suara desu angin laut di seberang sana. Kamu pintar juga. Bisa lolos dari ekor polisi. Suara itu, berat, tenang, dan familiar. Suara Satria. Air mataku tumpas ketika di dalam toilet stasiun yang bau pesing itu. Kamu di mana? Kamu jahat. Kamu pembohong. Aku tahu. Kamu boleh maki-maki aku sepuasnya nanti. Tapi sekarang kita nggak punya banyak waktu. Potongnya cepat. Doni Damara bukan polisi baik-baik, Enzi. Dia ada di daftar gaji Ganindra dulu. Dia yang mengatur pertemuan Ganindra denganku 3 tahun lalu. Aku terdiam. Doni? Kepala polisi yang terlihat berwibawa itu?
Dia tidak mencariku untuk menegakkan hukum, lanjut Satria. Dia mencariku karena aku saksi hidup kejahatannya. Dia takut aku buka mulut soal keterlibatannya dalam bisnis narkoba Ganindra. Kalau dia menangkapku, aku akan dibunuh di sel sebelum sempat sidang. Aku harus apa, isakku? Datang ke dermaga Muara Angke. Gudang nomor 4. Jam 12 siang ini. Jangan bawa ponselmu, buang sekarang. Itu bisa dilacak. Beli ponsel baru sekali pakai. Satria. Panggilku sebelum dia menutup telepon. Apa yang kamu bilang di video itu, soal perasaan kamu, apa itu benar? Ada jeda panjang di seberang sana. Selama 3 tahun ini, satu-satunya hal yang nyata dalam hidupku cuma kamu, Enzi. Sisanya bohong. Tapi cintaku ke kamu, itu satu-satunya kebenaran yang aku punya. Klik. Sambungan terputus. Aku menatap pantulan diriku di cermin toilet yang retak. Wajahku pucat, mataku merah. Aku bukan lagi istri pengusaha, bukan lagi janda korban kecelakaan. Aku adalah wanita yang sedang berlari menuju badai. Aku melepaskan kartu SIM dari ponsel mahalku, mematahkannya jadi 2, dan membuangnya ke lubang toilet. Lalu aku melangkah keluar. Dermaga Muara Angke. Di sana, kebenaran yang sesungguhnya sedang menungguku. Dan mungkin kematian juga sedang menunggu. Dermaga Muara Angke di siang hari adalah neraka kecil yang bising. Bau amis ikan busuk, solar yang terbakar, dan keringat ribuan buruh panggul bercampur menjadi aroma yang menyengat hidung. Matahari bersinar terik, memantul menyilaukan di permukaan air laut yang keruh dan berminyak. Aku berjalan menunduk, menutupi wajahku dengan masker dan topi kumal, berusaha menyatu dengan kerumunan. Jantungku berdegup kencang, setiap detaknya terasa menyakitkan di rongga dada. Ponsel sekali pakai yang baru kubeli bergetar di saku celana jeansku, tapi aku tidak berani mengeceknya. Gudang nomor 4. Itu tujuanku. Gudang itu terletak di ujung terjauh dermaga, sebuah bangunan tua dengan dinding seng berkarat yang sebagian sudah lepas tertiup angin laut. Pintunya terbuka sedikit, menyisakan celah gelap yang tampak seperti mulut monster yang siap menelan siapa saja. Aku mendorong pintu besi berat itu. Engselnya menjeritkan suara kriet yang ngilu. Di dalam, suasananya kontras dengan keriuhan di luar. Sunyi, lembab, dan dingin. Cahaya matahari hanya masuk melalui lubang-lubang peluru. Tunggu, apakah itu lubang peluru? Di atap seng. Debu beterbangan di berkas cahaya itu. Jangan bergerak. Suara itu muncul dari kegelapan di balik tumpukan jaring ikan. Aku membeku. Seorang pria melangkah keluar dari bayangan. Itu dia. Tapi itu bukan suami yang kukenal. Pria di hadapanku mengenakan jaket kulit hitam lusuh, celana kargo militer, dan sepatu bot berat. Rambutnya yang biasanya kusisir rapi kini berantakan. Namun yang paling asing adalah matanya. Mata itu waspada, memindai sekelilingku dengan kecepatan kalkulasi yang menakutkan, mencari ancaman, mencari penyusup. Di pinggangnya, terselip sebuah pistol hitam jenis Glock yang terlihat sangat alami berada di sana. Satria, panggilku pelan, suaraku tercekat. Dia menurunkan kewaspadaannya sedikit saat melihat aku sendirian. Bahunya yang tegang perlahan rileks. Enzi. Dia berjalan mendekat. Aku mundur selangkah. Refleks. Ketakutan itu masih ada. Dia berhenti, menyadari reaksiku. Wajahnya, wajah yang penuh bekas luka itu, menunjukkan rasa sakit yang mendalam. Aku bukan monster, ZY, katanya lembut. Suaranya kembali menjadi suara, Omar, yang kucintai. Aku nggak akan nyakitin kamu. Kamu bohongin aku selama 3 tahun. Tuduhku, air mata mulai menggenang. Kamu tidur di sampingku, makan masakanku, padahal kamu tahu kamu siapa. Kamu tahu suamiku mati dan kamu diam saja. Aku harus diam. Sergahnya, nadanya meninggi sedikit karena putus asa. Kalau aku ngaku sejak awal ingatan aku balik, kamu bakal lapor polisi. Doni Damara bakal tahu aku masih hidup. Dan kita berdua bakal mati, Enzi. Aku diam untuk melindungi nyawa kamu. Melindungi aku? Atau melindungi dirimu sendiri? Tantangku. Satria menghela napas panjang. Dia merogoh saku jaketnya,
mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dan melemparnya ke atas peti kayu di antara kami. "Buka," perintahnya. Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Isinya foto-foto. Foto-foto pengintaian. Ada foto Ganindra Bimo, suami asliku, sedang bersalaman dengan kompol Doni Damara di sebuah klub malam. Ada foto transaksi uang dalam koper. Dan ada foto laporan forensik yang dicap rahasia. Ganindra bukan pengusaha properti, NZ. Bisnis propertinya cuma kedok. Satria mulai menjelaskan, matanya menatapku tajam. Dia adalah bankir bagi kartel narkoba terbesar di Jawa Barat. Dia mencuci uang haram mereka menjadi aset bersih. Dan Doni Damara adalah anjing penjaganya di kepolisian. Aku menatap foto-foto itu, kepalaku pening. Wajah Ganindra di foto itu terlihat angkuh. Tertawa lebar sambil memegang gelas whisky, dikelilingi wanita-wanita asing. Ini sisi Ganindra yang tidak pernah kulihat, meski aku tahu dia kasar. 3 tahun lalu, Ganindra mau keluar dari bisnis itu. Dia mau kabur bawa uang kartel. Tapi dia butuh kambing hitam. Dia butuh mayat untuk dipalsukan sebagai dirinya. Lanjut Satria. Darahku berdesir. Maksud kamu? Ya. Dia menyewaku bukan untuk membunuh saingannya. Itu jebakan. Dia menyewaku agar dia bisa membunuhku, lalu membakar mayatku di dalam mobilnya, dan membuat dunia berpikir Ganindra Bimo sudah mati kecelakaan. Dengan begitu, dia bisa lari ke luar negeri dengan identitas baru dan uang curian. Satria melangkah maju, kali ini aku tidak mundur. Tapi rencananya gagal. Bom yang dia pasang meledak duluan saat kami berebut setir. Dia yang mati terbakar. Aku yang selamat. Wajahku hancur, jadi semua orang mengira akulah Ganindra. Dia meraih tanganku. Kulitnya kasar, kapalan, tapi hangat. Aku nggak membunuh suamimu, NZ. Keserakahan dia sendiri yang membunuhnya. Kami tidak bisa berlama-lama di gudang itu. Satria bilang Doni Damara punya mata dan telinga di mana-mana. Kami berpindah menggunakan mobil bak terbuka pengangkut sayur yang sudah disewa Satria. Kami duduk di bak belakang, bersembunyi di balik keranjang-keranjang kol, sementara mobil melaju membelah kemacetan Jakarta menuju arah selatan. Angin menerpa wajahku, membawa debu jalanan. Aku memeluk lutut, menatap Satria yang duduk bersila di hadapanku sambil membongkar pasang pistolnya dengan mata tertutup. Gerakannya begitu cepat dan ritmis. Klik-klak tarik. Senjata mematikan itu terurai dan terpasang kembali dalam hitungan detik. Kita mau kemana? Tanyaku. Villa pribadi Ganindra di puncak, jawab Satria tanpa membuka mata. Bukan villa yang pernah kamu datangi. Ini villa rahasia. Atas nama orang lain. Untuk apa ke sana? Bukti, Satria membuka matanya. Foto-foto yang kuberikan tadi cuma salinan. Bukti aslinya, buku besar transaksi pencucian uang dan rekaman suara Doni Damara, disimpan Ganindra di brankas villa itu. Itu, asuransi, dia kalau polisi berkhianat. Kalau Ganindra sudah mati, kenapa kita butuh bukti itu? Kenapa kita nggak kabur saja? Satria menatapku lurus. Karena selama Doni masih berkuasa, kita akan terus diburu. Wajahku sekarang sudah tersebar sebagai buronan. Kamu juga dianggap sekongkol. Kita nggak akan pernah tenang, NZ. Satu-satunya cara membersihkan namamu dan menyelamatkan nyawaku dari hukuman mati adalah menjatuhkan Doni. Mobil berguncang saat melewati jalan berlubang. Aku menggeser dudukku mendekatinya. Ada satu pertanyaan yang mengganjal di hatiku sejak aku menonton videonya. Sat, waktu kamu bilang kamu bertahan selama 3 tahun karena aku, apa itu bagian dari strategi kamu juga? Satria berhenti membersihkan senjatanya. Dia menatapku lekat. Di mata itu, aku tidak melihat seorang pembunuh bayaran bernama Silva. Aku melihat suamiku yang suka menyiram tanaman di pagi hari. NZ, hidupku dulu cuma soal bayaran dan darah. Aku nggak punya rumah. Aku nggak punya siapa-siapa. Waktu aku bangun dari koma dan lihat kamu merawatku, menyuapiku, membersihkan kotoranku tanpa jijik, aku merasakan sesuatu yang gak pernah aku rasakan seumur hidup. Rasa aman. Dia meletakkan pistolnya, lalu menyentuh pipiku dengan punggung tangannya yang kasar. Aku jatuh cinta sama kamu bukan sebagai Ganindra.
Tapi sebagai laki-laki yang baru belajar arti hidup. Kalau hari ini kita mati, aku nggak nyesel. Setidaknya aku pernah ngerasain jadi suami kamu. Air mataku jatuh lagi. Kali ini aku tidak menahannya. Aku memeluknya. Memeluk tubuh kekar yang berbau oli senjata dan keringat itu. Dia membalas pelukanku erat, menenggelamkan wajahnya di leherku. Kita selesaikan ini, bisikku. Setelah itu, kita pikirkan sisanya. Matahari mulai condong ke barat saat kami sampai di kaki bukit puncak. Suasana berubah drastis. Udara menjadi dingin, kabut mulai turun. Villa rahasia itu terletak terpencil di tengah hutan pinus, jauh dari jalan raya utama. Tunggu, Satria menahan lenganku saat kami turun dari mobil di jalan setapak hutan. Sebelum ke villa, aku harus tunjukin sesuatu. Biar kamu percaya 100%. Tunjukin apa? Kuburan suamimu yang sebenarnya. Kami berjalan menembus hutan pinus yang lembab. Tanah di bawah sepatu ketsku terasa lunak dan licin. Satria berjalan di depan, memotong ranting-ranting yang menghalangi jalan dengan pisau lipatnya. Dia bergerak tanpa suara, seolah dia adalah bagian dari hutan itu sendiri. Langit berubah menjadi abu-abu gelap. Suara burung gagak terdengar di kejauhan, menambah kesan mistis dan mencekam tempat ini. Ini lokasi kecelakaan 3 tahun lalu, tanyaku, mengenali kontur jurang di sebelah kanan kami. Ya, KM 92 ada di atas sana. Tunjuk Satria ke arah jalan tol yang terlihat samar di ketinggian tebing. Mobil kami jatuh dan terbakar di dasar jurang itu. Tapi mayat Ganindra tidak semuanya terbakar di dalam mobil. Kami sampai di sebuah cekungan tanah di balik rimbunan pakis raksasa. Tempat ini tersembunyi, tidak terlihat dari lokasi evakuasi utama. Ada gundukan tanah yang sudah ditumbuhi rumput liar, tapi terlihat jelas pernah digali. Satria berlutut. Dia tidak membawa skop, jadi dia menggunakan dahan kayu yang kuat untuk menggali tanah gembur itu. Waktu aku sadar setelah terlempar keluar dari mobil, aku melihat tubuh Ganindra terpotong 2 karena ledakan. Bagian atasnya hangus di dalam mobil. Bagian bawahnya terlempar ke sini, jelas Satria dengan nada datar, seolah sedang menceritakan resep masakan. Sebelum tim penyelamat datang, dalam keadaan setengah sadar dan kesakitan, aku menyeret potongan tubuh itu dan menguburnya di sini. Aku tahu kalau polisi menemukan potongan kaki ini, mereka akan tahu mayat di mobil itu bukan aku. Aku menutup mulutku, menahan rasa mual. Imajinasi mengerikan memenuhi kepalaku. Kenapa? Tanyaku lirih. Karena di kaki kirinya ada pen platinum. Kakiku tidak punya pen. Itu bukti identitas paling mutlak. Satria terus menggali. 5 menit kemudian, dia berhenti. Dia menyisihkan tanah dengan tangannya. Terlihatlah tulang belulang manusia yang sudah tidak utuh, terbungkus sisa kain celana bahan yang sudah lapuk. Dan di sana, berkilau kusam di tengah tulang kering yang retak, ada batangan logam. Pen platinum. Aku jatuh terduduk. Lututku lemas. Itu Ganindra. Benar-benar Ganindra. Suamiku yang arogan, yang kasar, yang ternyata penjahat kelas kakap, berakhir menjadi tumpukan tulang di tengah hutan antah berantah ini. Tidak ada upacara, tidak ada doa, hanya tanah dingin dan kesepian. Ada rasa sedih, tentu saja. Bagaimanapun, aku pernah mencintainya dulu. Tapi anehnya, rasa lega lebih mendominasi. Hantu masa laluku sudah terkonfirmasi mati. Aku tidak perlu takut dia akan pulang dan memukulku lagi. Maaf, Enzi, kata Satria pelan. Dia tidak mendekat, memberiku ruang untuk berduka. Aku menatap tulang belulang itu lama. Lalu aku berdiri, membersihkan tanah dari celanaku. Aku menatap Satria. Tutup lagi, perintahku. Dia pantas dikubur, sejahat apapun dia. Satria mengangguk hormat. Dia mengubur kembali tulang-tulang itu dengan rapi, bahkan menumpuk beberapa batu sungai di atasnya sebagai nisan tanpa nama. Sekarang kamu percaya? Tanya Satria sambil membersihkan tangannya. Aku percaya, jawabku mantap. Ganindra sudah mati. Yang ada sekarang cuma kita. Dan Doni Damara. Satria menatapku dengan sorot mata baru. Ada rasa hormat di sana. Mungkin dia baru sadar, aku bukan lagi Enzi yang cengeng. 3 tahun hidup dengan suami amnesia,
telah melatih kesabaranku, dan pengkhianatan hari ini telah melatih keberanianku. Ayo, kataku. Kita ambil bukti itu dan kita akhiri semua ini. Kami berbalik meninggalkan kuburan tak bernama itu, berjalan menuju villa yang samar-samar terlihat atapnya di balik kabut. Namun, kami tidak sadar bahwa di kejauhan, di antara pepohonan yang rapat, sebuah lensa kamera tele sedang mengintai pergerakan kami. Lampu indikator merah berkedip di balik semak. Villa itu bergaya minimalis modern, dengan dinding kaca lebar yang menghadap ke lembah. Seharusnya tempat ini indah, tapi sekarang terasa seperti benteng kematian. Pintu depannya terkunci rapat dengan sistem keamanan digital. Kamu tahu kodenya? Bisikku saat kami berjongkok di balik semak Bougainville. Ganindra pernah menyebutkannya saat mabuk di mobil, sebelum dia mencoba membunuhku. Tanggal lahir selingkuhannya, jawab Satria sinis. Dia mengendap-endap mendekati panel kunci. Jari-jarinya menari cepat. Tit-tit-tit bip. Lampu indikator berubah hijau. Pintu terbuka dengan desisan hidrolik. Kami masuk. Udara di dalam villa terasa pengap, berbau debu dan furnitur mahal yang lama tidak disentuh. Satria langsung menuju ruang kerja di lantai 2. Aku mengikutinya rapat-rapat, mataku waspada menatap kegelapan di sudut-sudut ruangan. Cari lukisan abstrak di dinding sebelah kiri. Instruksi Satria. Aku menemukannya. Sebuah lukisan aneh berwarna merah dan hitam. Satria menurunkan lukisan itu. Di baliknya, tertanam sebuah brankas baja. Ini bagian sulitnya, gumam Satria. Dia mengeluarkan sebuah alat kecil seperti stetoskop dari sakunya. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkannya. Mungkin dia mencurinya saat kami di pasar tadi. Dia menempelkan alat itu ke pintu brankas, memutar kuncinya perlahan dengan konsentrasi penuh. Suasana hening. Hanya suara napas kami dan detak jam dinding yang terdengar. Klik. Pintu brankas terbuka. Di dalamnya, tergeletak sebuah buku catatan kulit hitam dan sebuah hard disk eksternal. Satria mengambil buku itu, membolak-baliknya cepat. Dapat, desisnya lega. Catatan aliran dana ke rekening Doni Damara. Tanggal, jumlah, lokasi serah terima. Semuanya ada di sini. Tulisan tangan Ganindra sendiri. Kita berhasil, seruku tertahan. Tiba-tiba, suara kaca pecah terdengar dari lantai bawah. Prang! Satria seketika mematikan senter kecil yang dipegangnya. Dia menarikku ke sudut ruangan, menekan tubuhku ke lantai. Mereka di sini, bisiknya di telingaku. Siapa? Polisi? Bukan polisi biasa. Itu unit pembersih. Langkah kaki mereka berat, pakai sepatu taktis. Minimal 4 orang. Satria mengintip sedikit ke arah tangga. Dari bawah, sorot lampu senter menyapu ruangan demi ruangan. Bayangan-bayangan hitam bergerak taktis. Mereka tidak berteriak, polisi, angkat tangan. Mereka bergerak dalam diam. Itu artinya satu hal, mereka datang untuk membunuh, bukan menangkap. Doni pasti melacak sinyal GPS mobil sewaan kita. Bodohnya aku, umpat Satria pelan. Dia menatapku, lalu menatap hard disk di tangannya. Dia memasukkan benda itu ke dalam saku jaketku, lalu merisletingnya rapat-rapat. Dengar, NZ. Ada jendela di kamar mandi sebelah. Di bawahnya ada atap garasi. Kamu bisa turun lewat sana, terus lari ke hutan. Jangan berhenti sampai kamu nemu jalan raya. Enggak, aku enggak mau ninggalin kamu, tolakku keras. Satria mencengkeram bahuku. Matanya tajam, namun penuh kasih sayang. Kamu harus bawa bukti ini ke Kejaksaan Agung. Jangan ke polisi. Langsung ke media kalau perlu. Ini satu-satunya cara kita menang. Tapi kamu gimana? Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Aku ini, De Silva. Ingat, ini duniaku. Aku bisa lolos. Dia berbohong. Aku tahu dia berbohong dari getaran suaranya. Dia berniat mengorbankan diri. Satria. Belum sempat aku membantah, sebuah granat asap menggelinding masuk ke ruangan kami. Ting soshos. Asap putih tebal langsung memenuhi ruangan, membuat mata perih dan napas sesak. Pergi sekarang, teriak Satria. Dia mendorongku ke arah kamar mandi,
lalu berbalik menendang pintu kamar hingga tertutup dan menembakkan pistolnya ke arah tangga. Dor, 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 target di lantai 2. Serbu, suara teriakan dari bawah. Aku merangkak masuk ke kamar mandi sambil terbatuk-batuk. Air mataku mengalir deras karena asap dan rasa takut. Aku membuka jendela kecil itu. Angin dingin malam langsung menampar wajahku. Di belakangku, suara tembak-menembak terdengar semakin intens. Suara pecahan kaca, teriakan kemarahan, dan suara benda berat terbanting. Aku memanjat keluar jendela, menapaki genteng garasi yang licin. Saat aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, aku melihat siluet Satria di tengah kepulan asap, berdiri kokoh menembaki para penyerbu, menjadi tameng hidup agar aku bisa lari. Aku janji, Sat, isakku pelan. Aku akan hancurkan mereka. Lalu aku melompat ke kegelapan hutan. Hutan malam itu terasa jauh lebih mengerikan daripada siang tadi. Ranting-ranting pohon seperti cakar hantu yang merobek baju dan kulitku saat aku berlari membabi buta. Napasku memburu, paru-paruku terasa mau meledak. Di belakang sana, di arah villa, suara tembakan sudah berhenti. Keheningan itu justru lebih menakutkan. Apakah Satria berhasil lolos? Atau dia sudah? Aku tidak boleh berhenti. Hard disk di saku jaketku terasa berat, seolah berisi nyawa Satria. Tiba-tiba, lampu sorot menyilaukan menyala dari arah depan. Aku terbutakan. Di sana, perempuan itu. Sial. Mereka mengepung hutan. Ini jebakan tikus. Mereka sengaja membiarkan satu celah pelarian hanya untuk menunggu di ujungnya. Aku berbalik arah, tapi dari sisi kiri dan kanan juga muncul sosok-sosok berseragam hitam dengan senjata laras panjang. Aku terkepung. Seorang pria berjalan santai dari balik barisan pasukan itu. Dia tidak memakai masker. Wajahnya diterangi cahaya senter bawahannya. Senyumnya ramah tapi matanya dingin seperti ular. Kompol Doni Damara. Malam, Bu Enzi. Olahraga malam? Sapanya santai, seolah kami sedang bertemu di resepsi pernikahan. Aku mundur sampai punggungku menabrak pohon besar. Tanganku meraba saku jaket, memegang hard disk itu erat-erat. Mana suami gadunganmu itu? Mati di villa? Tanya Doni sambil menyalakan rokok. Dia lebih laki-laki daripada kamu, ludahku. Doni tertawa kecil. Mungkin. Tapi laki-laki mati tidak bisa bersaksi. Satria sudah kami amankan, dalam kondisi kritis. Sayang sekali. Tapi dia masih berguna untuk dipajang di media sebagai pelaku perlawanan yang tewas dalam penangkapan. Jantungku mencelos. Satria masih hidup? Atau Doni cuma menggertak? Berikan barang itu, Enzi. Doni mengulurkan tangan. Buku catatan Ganindra dan hard disknya. Berikan, dan saya jamin kamu bisa pulang, tidur nyenyak, dan besok pagi bangun sebagai korban yang malang. Kamu akan bunuh aku juga, kataku gemetar. Tidak. Membunuh istri cantik sepertimu akan menimbulkan terlalu banyak pertanyaan publik. Saya lebih suka skenario, istri yang diselamatkan polisi. Kamu jadi pahlawan, saya dapat promosi. Win-win solution. Pilihannya sederhana. Menyerahkan bukti dan hidup dalam kebohongan selamanya di bawah bayang-bayang Doni, atau melawan dan mati konyol di sini. Aku teringat tatapan Satria di dermaga. Aku jatuh cinta sama kamu sebagai laki-laki yang baru belajar arti hidup. Satria rela mati demi kebenaran ini. Demi aku. Perlahan, aku mengeluarkan hard disk itu dari saku. Doni tersenyum lebar, merasa menang. Dia melangkah mendekat. Anak pintar, pujinya. Saat jarak kami tinggal 2 meter, aku melakukan hal gila. Hal yang pernah diajarkan Satria tanpa sadar saat kami bermain lempar tangkap bola di taman. Putaran pinggang, fokus, lempar. Aku tidak memberikan hard disk itu padanya. Sebaliknya, aku melempar benda itu sekuat tenaga ke arah jurang batu di samping kiriku. Klontang. Benda itu terbentur batu cadas, pecah, dan jatuh ke kedalaman jurang yang gelap. Senyum Doni lenyap. Wajahnya berubah merah padam karena murka. Bangsat, teriaknya. Dia menampar wajahku keras sekali hingga aku tersungkur ke tanah. Rasa asin darah memenuhi mulutku. Cari di bawah. Cari sampai dapat, perintahnya pada anak buahnya.
Dan bawa perempuan ini. Masukkan ke bagasi. Kita selesaikan dia di kantor. Dua orang pria bertubuh besar menyeretku kasar. Kakiku diseret di tanah berbatu. Kepalaku pening. Tapi di dalam hati, aku tersenyum. Aku memang membuang hard disk itu. Tapi Doni tidak tahu satu hal. Sebelum kami keluar dari villa, saat Satria sibuk membuka brankas, aku sempat memotret isi buku catatan itu dengan ponsel sekali pakai yang kusembunyikan di balik braku. Dan saat di hutan tadi, saat sinyal ponsel sempat muncul satu bar, aku sudah menekan tombol send ke email redaksi 3 stasiun TV nasional. Mereka menangkapku. Satria mungkin sekarat. Tapi perang ini belum berakhir. Aku menatap langit malam yang tertutup dahan pohon, saat tubuhku dilempar masuk ke bagasi mobil SUV yang sempit. Bertahanlah, Satria. Aku datang, bisik batinku sebelum kegelapan total menyelimuti saat pintu bagasi ditutup. Kegelapan di dalam bagasi mobil SUV ini terasa seperti peti mati yang berjalan. Tubuhku terombang-ambing setiap kali mobil menghantam lubang jalan. Bau karet ban cadangan dan asap knalpot yang merembes masuk membuat perutku mual, tapi aku menahan diri untuk tidak muntah. Muntah berarti suara, dan suara berarti mereka tahu aku sudah sadar. Tanganku terikat kabel ties di depan dada, sebuah kesalahan fatal dari anak buah Doni. Mereka mungkin berpikir perempuan sepertiku tidak berbahaya, jadi mereka tidak mengikat tanganku ke belakang. Mereka meremehkan apa yang bisa dilakukan seorang istri yang baru saja kehilangan segalanya. Dengan susah payah, aku menggeser posisi tubuhku yang nyeri. Tulang rusukku terasa memar akibat tamparan Doni tadi. Di dalam kegelapan yang pekat, jari-jariku meraba ke balik sport bra yang kupakai. Ponsel sekali pakai itu masih ada di sana. Hangat menempel di kulitku. Aku menekan tombol samping untuk menyalakan layar. Cahaya redup menyinari wajahku. Jantungku mencelos saat melihat notifikasi di layar. Pengiriman email gagal. Sinyal tidak ditemukan. Sial. Hutan pinus tadi benar-benar area blank spot. Foto bukti kejahatan Doni belum terkirim ke media. Artinya, tidak ada bantuan yang akan datang. Tidak ada tim berita, tidak ada polisi propam. Aku sendirian. Mobil mulai melambat, lalu berbelok tajam. Suara kerikil di bawah ban berubah menjadi suara aspal halus, lalu bergema. Kami masuk ke dalam ruangan tertutup. Garasi, gudang, mesin mati. Suara pintu mobil dibanting. Bereskan Satria dulu di ruang 3. Pastikan dia bicara di mana backup datanya sebelum kalian habisi. Terdengar suara Doni Damara yang berat memberikan perintah. Perempuan ini taruh di ruang administrasi. Saya mau urus dia pelan-pelan nanti. Satria masih hidup. Kabar itu menyuntikkan adrenalin baru ke dalam darahku. Rasa sakit di sekujur tubuhku mendadak tumpul. Otakku bekerja cepat, memutar kembali memori-memori kecil selama 3 tahun terakhir. Satria pernah mengajariku cara membuka simpul mati saat kami main pramuka-pramukaan dengan keponakan. Satria pernah menunjukkan titik lemah di pergelangan tangan manusia saat dia memijat tanganku yang pegal. Satria selalu bilang, senjata terkuat itu bukan pistol, ZY, tapi kejutan. Pintu bagasi dibuka kasar. Cahaya lampu neon menyilaukan mataku. Keluar, Nyonya, seorang pria bertubuh gempal menarik lenganku. Aku berpura-pura lemas, membiarkan tubuhku jatuh menimpa pria itu. Aduh, berat banget nih cewek, keluhnya sambil mencoba menegakkan badanku. Saat itulah aku melihat peluang. Di pinggang pria itu tergantung sebuah cutter besar, alat standar untuk memotong tali atau kardus. Jalan, bentaknya sambil mendorongku. Kami berjalan melewati lorong bangunan tua yang lembab. Ini sepertinya bekas pabrik tekstil yang sudah ditinggalkan. Dindingnya berjamur, air menetes dari pipa-pipa berkarat di langit-langit. Kami sampai di sebuah ruangan kantor kecil dengan dinding kaca pecah. Dia mendorongku masuk ke kursi kayu. Jangan macam-macam. Bos datang 10 menit lagi, ancamnya, lalu berbalik untuk mengunci pintu. Aku tidak menunggu 10 menit. Mas, panggilku lirih, memasang wajah paling memelas yang bisa kubuat. Saya mau pipis. Tolong saya nggak tahan. Pria itu berdecak kesal. Halah, banyak alasan. Tahan. Beneran, Mas. Kalau saya pipis di sini,
nanti bos Mas marah ruangannya bau pesing. Lagian tangan saya diikat, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Logika sederhana itu bekerja. Pria itu mendengus, lalu berjalan mendekatiku dengan wajah meremehkan. Awas kalau nipu. Dia tidak tahu, saat aku jatuh menimpanya di bagasi tadi, aku sudah berhasil mencopet cutter dari pinggangnya dan menyembunyikannya di dalam lengan kemeja flanelku yang panjang. Saat dia membungkuk untuk menarik lenganku berdiri, aku bertindak. Aku bukan pembunuh bayaran seperti Satria. Aku tidak tahu cara membunuh. Tapi aku tahu cara menyakiti. Dengan tangan terikat yang memegang cutter, aku menyabetkan pisau tajam itu sekuat tenaga ke arah paha dalamnya, area yang tidak terlindungi otot tebal. Shred! Arg! Pria itu menjerit, mundur sambil memegangi pahanya yang langsung memancarkan darah segar. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh menabrak lemari arsip. Aku tidak membuang waktu. Aku berlari menabraknya, menginjak dadanya dengan sepatu ketsku, lalu memukul kepalanya dengan stapler besi berat yang ada di meja. Sekali, dua kali, dia pingsan. Napas memburu, aku menggunakan cutter itu untuk memotong kabel ties di tanganku. Tanganku bebas. Aku mengambil pistol yang terselip di pinggang pria itu. Pistol itu berat dan dingin. Aku tidak pernah menembak seumur hidupku. Tapi malam ini, aku akan belajar. Aku mengambil ponselnya, mencari sinyal. Di sini ada satu bar. Cukup untuk mengirim pesan WhatsApp. Tapi bukan ke polisi. Aku tidak percaya polisi manapun saat ini. Aku mengirim pesan ke satu-satunya orang yang punya alasan untuk membenci Doni Damara sebanyak aku. Ke Dr. Surya Saputra, saya di pabrik tekstil tua Jalan Raya Bogor KM 28. Doni menahan saya dan Satria. Kalau dokter mau tebus dosa, datang sekarang. Bawa ambulans. Dan matikan listrik gedung ini dari gardu luar. 15 menit berlalu dengan siksaan ketegangan yang mencekik. Aku bersembunyi di balik tumpukan kardus di lorong, menunggu. Pistol di tanganku terasa licin oleh keringat. Tiba-tiba, seluruh lampu di gedung itu mati total. Klikpet. Kegelapan menyelimuti pabrik. Terdengar teriakan-teriakan panik dari arah tengah gedung. Weh, siapa yang mainin sekring? Cek gardu depan. Jangan-jangan polisi. Dokter Surya melakukannya. Dia benar-benar melakukannya. Ini saatnya. Aku bergerak dalam gelap. Mataku sudah beradaptasi sedikit lebih baik daripada para penjaga yang tadi terbiasa dengan cahaya terang. Aku merayap menyusuri dinding, menuju ke arah ruang 3 yang tadi disebutkan Doni. Suara pukulan dan erangan tertahan terdengar dari sebuah ruangan di ujung lorong. Pintunya sedikit terbuka, memancarkan cahaya remang dari lampu emergency baterai yang ditaruh di lantai. Aku mengintip. Pemandangan di dalam membuat darahku mendidih. Satria diikat di sebuah kursi besi di tengah ruangan. Wajahnya, Tuhan, wajahnya hancur. Lebam, berdarah, bengkak. Kemejanya robek, menampilkan luka-luka sayatan baru di dada. Di hadapannya berdiri Doni Damara dan satu anak buahnya. Doni memegang tang yang berlumuran darah. Saya tanya sekali lagi, De Silva, kata Doni santai, seolah sedang mengobrol di warung kopi. Di mana cloud backup dari data Ganindra itu? Istrimu yang bodoh itu sudah membuang hard disknya. Tapi saya tahu Ganindra paranoid. Dia pasti punya salinan digital. Satria meludah. Darah bercampur gigi patah jatuh ke lantai. Dia mengangkat kepalanya, menatap Doni dengan satu mata yang masih bisa terbuka. Kau cari saja di neraka, jawab Satria parau, lalu tertawa kecil. Tawa yang mengerikan. Doni menghela napas kecewa. Sayang sekali. Padahal saya mau kasih kamu kematian cepat. Doni mengangguk pada anak buahnya. Patahkan jarinya satu persatu sampai dia bicara. Anak buah itu maju. Dia memegang tangan kiri Satria. Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku mengangkat pistol dengan kedua tangan, membidik seperti yang kulihat di film. Tanganku gemetar hebat. Tarik napas. Tahan, tekan, bisik suara Satria di kepalaku. Dor. Suara tembakan itu memekakan telinga di ruang tertutup. Aku meleset. Peluruku tidak mengenai anak buah itu, tapi menghantam lampu emergency di lantai hingga pecah berantakan.
Ruangan itu kembali gelap gulita total. "Siapa itu?" teriak Doni. "Sekarang, Satria," teriakku sekuat tenaga, memberi kode. Meski terikat dan terluka parah, insting pembunuh Satria masih hidup. Dalam kegelapan, aku mendengar suara kursi berderit, suara benturan daging ketemu daging, dan teriakan kesakitan anak buah Doni. Satria pasti menggunakan kepalanya untuk menghantam musuhnya, atau mungkin dia berhasil melepaskan ikatan yang longgar. Aku menyalakan senter ponselku, mengarahkannya sembarangan untuk membingungkan musuh. "NZ, lari!" seru Satria dari dalam gelap. "Enggak." Aku berlari masuk, menabrak sesosok tubuh yang ternyata adalah anak buah Doni. Dia terhuyung. Aku memukul kepalanya dengan gagang pistol sekuat tenaga. Dia ambruk. Aku menyinari kursi. Satria masih terikat, tapi anak buah Doni sudah pingsan di kakinya. Aku segera memotong ikatan Satria dengan kata. "Kamu gila," bisik Satria saat tangannya terbebas. Dia nyaris jatuh, kakinya terlalu lemah untuk menopang tubuh. Aku menangkapnya, memapahnya. "Kamu istri paling gila yang pernah ada. Kamu yang bikin aku begini," balasku sambil menangis. "Mana Doni?" tanya Satria waspada. Kami menyorotkan senter ke sekeliling. Ruangan kosong. Pintu belakang terbuka. Doni kabur, atau sedang menyiapkan posisi. "Dia ke atap," desis Satria. "Helikopter jemputan. Dia punya rencana cadangan untuk kabur ke luar negeri kalau situasi memburuk. Biarin dia pergi, Sat. Kita keluar dari sini," pintaku. Satria menggeleng. Dia mengambil pistol dari anak buah yang pingsan, mengecek pelurunya. Kalau dia lolos, dia akan kembali dengan pasukan lebih besar. Dia akan memburu kamu seumur hidup. Ini harus berakhir malam ini, NZ. Di sini. Satria menatapku. Wajahnya penuh darah, tapi matanya bersinar dengan tekad yang menakutkan. "Bantu aku naik ke atap. Setelah itu, kamu sembunyi." Atap pabrik itu luas dan terbuka, angin malam bertiup kencang menerbangkan rambutku yang kusut. Di kejauhan, lampu-lampu kota Jakarta berkelap-kelip, tidak peduli pada drama hidup dan mati yang sedang terjadi di sini. Suara baling-baling helikopter terdengar mendekat dari kejauhan. Doni tidak berbohong soal rencana pelariannya. Doni berdiri di ujung landasan beton, membelakangi kami, menatap langit menunggu jemputan. Dia terlihat tenang, jasnya masih rapi meski sedikit berdebu. "Sudah kuduga kalian akan menyusul," katanya tanpa berbalik. Suaranya harus berteriak melawan angin. Satria melepaskan rangkulanku. Dia berdiri tegak dengan sisa tenaga terakhirnya, mengacungkan pistol. Tangan kanannya gemetar hebat karena luka di bahu, tapi bidikannya lurus. "Berbalik, Doni," perintah Satria dingin. Doni berbalik perlahan. Dia tersenyum lebar. Di tangannya, dia juga memegang pistol perak yang mengkilap. "Lihat dirimu, Satria," ejek Doni. "Babak belur, sekarat, dibantu oleh seorang ibu rumah tangga. Apa kau pikir kau pahlawan? Kau itu pembunuh, sama sepertiku. Bedanya, aku dibayar oleh negara, kau dibayar oleh penjahat." "Setidaknya aku tidak mengkhianati negaraku sendiri," balas Satria. "Negara?" Doni tertawa. "Negara ini butuh uang, Satria. Uang Ganindra memutar roda ekonomi lebih cepat daripada pajak rakyat. Aku cuma pelumas." Suara helikopter makin dekat. Lampu sorotnya mulai menyapu atap. "NZ," Doni menatapku. "Tawaran saya masih berlaku. Ikut saya. Tinggalkan pecundang ini. Kamu punya bakat. Tadi caramu melumpuhkan anak buahku, impresif." Aku melangkah maju, berdiri di samping Satria. Aku menggenggam tangan kirinya yang bebas. "Aku lebih memilih mati sama dia daripada hidup sedetik pun sama kamu," kataku lantang. Wajah Doni mengeras. "Pilihan yang bodoh." "Dor." Doni menembak tanpa aba-aba. Satria mendorongku ke samping. "Awas." Peluru itu mengenai paha Satria. Dia jatuh berlutut, mengerang kesakitan. Pistolnya terlepas dari genggaman, terlempar jauh. "Satria," jeritku. Doni berjalan mendekat dengan santai,
mengarahkan pistolnya ke kepala Satria yang berlutut tak berdaya. Akhir dari The Silva. Dramatis sekali, ucap Doni. Jarinya mulai menekan pelatuk. Aku tidak berpikir lagi. Jarakku dengan Doni hanya 3 meter. Aku tidak punya senjata api. Pistol rampasanku tadi sudah kosong saat kutembakkan di bawah. Tapi aku punya sesuatu yang lain. Di saku celanaku, ada sekantong bubuk cabai kering yang kubeli di pasar tadi pagi, rencana cadangan konyol yang kupikir tidak akan berguna. Aku merogoh saku, menggenggam segenggam penuh bubuk itu, dan dengan teriakan histeris, aku melompat ke arah Doni. Makan ini. Aku melempar bubuk cabai itu tepat ke wajahnya. Angin di atap membantu menyebarkan bubuk itu langsung ke matanya. Arg! Mataku! Doni menjerit, menutup wajahnya dengan lengan. Pistolnya meletus sembarangan ke udara. Dor! Dia buta sesaat. Dia mengamuk, mengayunkan pistolnya membabi buta. Aku melihat pipa besi tua tergeletak di dekat tangki air. Aku menyambarnya. Beratnya luar biasa, tapi adrenalin memberiku kekuatan raksasa. Saat Doni sibuk mengucek matanya yang terbakar, aku mengayunkan pipa itu sekuat tenaga ke arah lututnya. Krak! Suara tulang patah terdengar mengerikan. Doni ambruk, menjerit lebih keras. Dia jatuh berguling, pistolnya terlepas. Aku tidak berhenti. Aku memukul tangannya yang mencoba meraih pistol. Aku memukul bahunya. Aku memukul punggungnya. Semua kemarahan 3 tahun ini, rasa ditipu, rasa takut, rasa kehilangan, aku tumpahkan dalam setiap ayunan pipa besi itu. Ini untuk suamiku. Buk. Ini untuk Dokter Surya. Buk. Dan ini untuk aku. Buk. Doni terkapar, mengerang lemah, darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Dia mencoba merangkak mundur. Ampun. Enzi, ampun. Aku berdiri di atasnya, pipa besi terangkat tinggi, napasku memburu seperti banteng. Aku ingin menghabisinya. 1 pukulan lagi di kepala, dan semua selesai. Setan di kepalaku berbisik, bunuh dia. Dia pantas mati. Enzi, jangan. Suara lemah Satria menghentikanku. Aku menoleh. Satria merangkak mendekat, wajahnya pucat pasi karena kehilangan banyak darah. Jangan kotori tangan kamu, bisiknya. Jangan jadi pembunuh kayak aku. Biar hukum yang selesaikan dia. Tangan Satria menyentuh kakiku. Sentuhan itu menyadarkanku. Aku menjatuhkan pipa besi itu. Dentingnya nyaring memecah malam. Di saat yang sama, pintu akses atap didobrak. Puluhan personil berseragam lengkap dengan rompi bertuliskan Propam dan Polres menyerbu masuk, senjata terarah. Dokter Surya ada di belakang mereka, tampak ngos-ngosan tapi lega. Helikopter yang tadi mendekat melihat situasi di bawah, langsung memutar balik dan kabur meninggalkan Doni. Jatuhkan senjata. Tiarap, teriak polisi. Aku mengangkat kedua tanganku, lalu perlahan berlutut di samping Satria. Aku memeluk kepalanya ke pangkuanku. Kita menang, Sat, bisikku sambil menangis. Kita menang. Satria tersenyum lemah, matanya mulai meredup. Kamu hebat, ZY. Lalu matanya tertutup. Kesadarannya hilang. Medis. Kita butuh medis di sini, teriakku histeris. Dunia menjadi kabur setelah itu. Aku ingat kilatan lampu kamera wartawan yang menunggu di gerbang pabrik. Rupanya, Dokter Surya tidak hanya memanggil polisi, tapi juga membocorkan lokasinya ke media. Pesan WhatsAppku padanya menjadi kunci. Doni Damara digelandang keluar dengan tandu, wajahnya bengkak dan kakinya patah, disoraki oleh kerumunan wartawan. Berita tentang kepala polisi yang menjadi bos mafia meledak malam itu juga. Foto-foto buku catatan Ganindra yang sempat kukirim, ternyata terkirim saat aku di atap karena sinyal kuat, sudah menyebar viral. Karirnya tamat. Hidupnya akan berakhir di balik jeruji besi, atau mungkin dihukum mati. Aku duduk di ambulans, selimut oranye membungkus tubuhku yang menggigil. Seorang paramedis membersihkan luka-luka di wajahku. Tapi mataku tidak lepas dari ambulans satunya. Ambulans tempat Satria sedang dipacu jantungnya. Detak jantung lemah. Siapkan defibrilator, seru petugas medis di sana.
Dokter Surya melompat masuk ke ambulans itu. Sebelum pintu ditutup, dia menatapku dan mengangguk. Janji tanpa kata bahwa dia akan melakukan segalanya untuk menyelamatkan pria itu. Seorang polisi wanita mendekatiku dengan hati-hati. Bu Enzi, saya Ibtu Rina. Ibu harus ikut kami ke kantor untuk memberikan keterangan resmi. Jangan khawatir, ibu statusnya korban dan saksi kunci dilindungi. Bagaimana dengan dia? Tanyaku menunjuk ambulans Satria yang mulai melaju dengan sirine meraung. Polisi itu menunduk. Dia statusnya rumit, Bu. Identitas aslinya terkonfirmasi sebagai buronan internasional. Kalau dia selamat, dia tetap harus menjalani proses hukum. Kami tidak bisa melepaskannya begitu saja. Aku mengangguk pelan. Aku tahu ini akan terjadi. Tidak ada happy ending instan di dunia nyata. Satria punya masa lalu berdarah yang harus dia bayar. Tapi setidaknya, dia tidak akan mati sebagai anonim. Saya mengerti, kataku tegar. Saya akan bersaksi. Saya akan ceritakan semuanya. Bahwa dia yang menyelamatkan saya. Bahwa dia bukan lagi De Silva. Dia Satria. Malam itu panjang. Aku memberikan kesaksian selama 6 jam tanpa henti. Aku menceritakan tentang 3 tahun kami, tentang Ganindra, tentang Doni. Aku menyerahkan semua bukti. Saat matahari terbit, berita utama di TV menampilkan wajah Doni Damara berbaju oranye tahanan. Kerajaan bisnis haramnya runtuh dalam semalam. Aku keluar dari kantor polisi, menghirup udara pagi Jakarta yang penuh polusi namun terasa manis. Aku bebas. Benar-benar bebas dari bayang-bayang Ganindra. Ponsel baruku berdering. Dokter Surya. Halo, Dok? Dia sadar. Enzi. Suara Dokter Surya terdengar lelah tapi bahagia. Dia melewati masa kritis. Dia kuat sekali. Hal pertama yang dia sebut saat bangun adalah namamu. Aku jatuh terduduk di tangga kantor polisi, menangis lega. 6 bulan kemudian, ruang kunjungan lapas kelas 1 Cipinang itu, riuh dengan suara keluarga yang menjenguk narapidana. Aku duduk di bilik nomor 12, merapikan jilbabku, penampilan baruku sejak kejadian itu. Aku merasa lebih tenang sekarang. Pintu besi di seberang kaca terbuka. Seorang pria berseragam biru narapidana berjalan masuk. Jalannya sedikit pincang, efek permanen dari peluru di pahanya, tapi tubuhnya tegap. Wajahnya bersih, bekas lukanya masih ada, tapi terlihat lebih cerah. Rambutnya dipotong rapi. Satria. Dia duduk di kursi seberang, mengambil gagang telepon intercom. Aku melakukan hal yang sama. Hai, sapanya. Senyum itu masih sama. Senyum yang membuatku jatuh cinta setiap pagi selama 3 tahun. Hai, balasku. Gimana kabarmu? Kakinya masih sakit. Lumayan kalau hujan. Dia terkekeh. Tapi aku kerja di perpustakaan lapas sekarang. Nggak perlu banyak jalan. Aku banyak baca buku. Ternyata aku suka novel detektif. Ironis, ya? Kami tertawa kecil. Tawa yang ringan, tanpa beban rahasia. Berita tentang kamu masih rame, kataku. Pengacara bilang, dengan kesaksianku dan bantuan Dokter Surya, ditambah jasamu membongkar jaringan Doni, kamu mungkin dapat remisi besar. Vonis 15 tahun bisa turun jadi 8 tahun kalau kelakuanmu baik. Satria mengangguk. 8 tahun itu lama, ZY. Kamu masih muda. Kamu cantik. Karir desain grafis kamu baru mulai lagi. Dia menunduk, jarinya memainkan kabel telepon. Kamu nggak perlu nunggu aku. Serius. Aku cuma mantan pembunuh yang lagi tobat. Kamu pantas dapat yang lebih baik. Aku menempelkan telapak tanganku ke kaca pemisah. Lihat aku, Satria, pintaku. Dia mendongak, menatap mataku. 3 tahun lalu, kamu dikasih kesempatan kedua sama Tuhan buat jadi orang baik. Kamu pakai kesempatan itu buat nyintai aku dengan tulus, walau nyawa taruhannya. Sekarang, giliran aku. Aku tersenyum lembut. Aku udah jual rumah lama kita. Terlalu banyak kenangan buruk. Aku beli rumah kecil dekat sini. Tiap minggu aku bakal datang. Tiap bulan aku bakal kirim buku baru. Dan 8 tahun lagi, aku bakal berdiri di depan gerbang itu buat jemput kamu.
Mata Satria berkaca-kaca. Dia menempelkan telapak tangannya di kaca, tepat di seberang telapak tanganku. Seolah kami bersentuhan. Kenapa? Tanyanya parau. Karena kamu bukan Ganindra. Jawabku mantap. Dan kamu bukan Silva. Kamu Satria. Suamiku. Dan kali ini, kita mulai semuanya dengan benar. Tanpa kebohongan. Petugas sipir mengetuk pintu, memberi tanda waktu habis. Waktunya balik, Mas, kata petugas itu. Satria berdiri. Dia menatapku lekat-lekat, merekam wajahku dalam ingatannya untuk bekal seminggu ke depan. Aku cinta kamu, Enzi, ucapnya tanpa suara dari balik kaca. Aku juga cinta kamu, balasku. Dia berbalik dan berjalan pincang menuju pintu besi. Sebelum menghilang di balik lorong, dia menoleh sekali lagi dan melambaikan tangan. Aku meletakkan gagang telepon. Aku berjalan keluar dari penjara menuju sinar matahari yang hangat. Langkahku ringan. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi monster di balik cermin. Yang ada hanya masa depan yang, meski harus ditunggu, layak untuk diperjuangkan. Cerita kami mungkin dimulai dengan tragedi dan kebohongan, tapi akan berakhir dengan kejujuran. Dan itu sudah lebih dari cukup. 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 Lebih dari cukup.